Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ini kata Roma ya, sepenggal bait dari Bung Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman seakidah, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi kita dalam konten membahas Islam kontemporer hari ini. Pada saat ini saya buat tema dulu tentang Abu Lahab dan istrinya ini. Kenapa? Karena memang hari ini juga kalaupun hampir mirip atau mungkin ada kejadian yang hari ini sangat viral ya, tentang seorang polisi bintang 2 berinisial FS ini dengan istrinya yang berinisial PC. Suami istri ini yang membuat rekayasa, dugaan rekayasa ya. Karena di awalnya juga saudara PC ini sudah menyatakan bahwa terbunuhnya Brigadir J ini karena beliau dilecehkan, walaupun akhirnya dicabut pernyataannya bahwa dia tidak dilecehkan. Dan terakhir kemarin rekonstruksi dilakukan oleh penyidik, berubah lagi, beliau sebenarnya ada dalam tanda petik diduga melakukan sesuatu perselingkuhan lah kita sebut dengan saudara KM ya, inisial KM di Magelang. Tapi ini menjadi iktibar ya. Jadi sebenarnya banyak iktibar yang kita ambil dari kejadian FS ini yang berlangsung, yang terjadi peristiwanya 8 Juli 2022 ini. Sangat banyak iktibar, sangat banyak pelajaran, sangat banyak barangkali kalau kita. Makanya Allah dalam Al-Quran itu apala ta'qilun, apala tatadabbarun, apala ta'lamun. Jadi Allah itu mengatakan, apakah kamu tidak mendengar, kamu melihat, memperhatikan. Kenapa saya katakan itu? Karena memang dengan dugaan atau karena memang sudah diakui oleh FS ya, pembunuhan terhadap Brigadir J ini menyingkap banyak tabir-tabir kelam ya. Kemarin juga di salah satu TV yang sangat top, juru bicara dari PPATK juga sudah menyebutkan ada selama 1 tahun ini ada 5.000 aliran dana yang mencurigakan, yang mencapai jumlah 5 triliun gitu. Yang diduga itu salah satunya adalah aliran dana dari judi 303. Kemudian bagaimana kejadian ini juga menyeret hampir hari ini, kalau kemarin masih 85, hari ini bertepatan tanggal 2 ya, tanggal 2 September sudah mencapai 90 orang lebih personil Polri yang terkait dengan, kalau dalam istilah sekarang ini, Kaisar Sambo ini. Jadi banyak hal-hal yang muncul yang sebenarnya jadi iktibar bagi kita semua, sebagaimana mungkin video-video saya sebelumnya itu tentang apakah ini juga mubahalah dari Imam Besar Habib Rizik, apakah ini juga mubahalah dari orang-orang tua korban KM 50, apakah juga ini termasuk doa dari orang-orang yang wukuf di Arafah pada tanggal 8 Juli tersebut. Wallahu alam. Tapi kejadian ini sangat menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, karena istilahnya polisi bunuh polisi, yang diperiksa polisi, terjadi di rumah polisi. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI secara resmi sudah memanggil semua pihak termasuk Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolri sudah menjanjikan akan menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan ini selama 30 hari. Dan alhamdulillah kemarin rekonstruksi itu sudah terbuka hal-hal yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan dari publik.
walaupun motivasinya belum terlihat sampai sekarang. Kenapa? Karena yang berselingkuh siapa, yang dibunuh siapa. Jadi kembali kita ke pembahasan tema kita hari ini tentang Abu Lahab ini. Abu Lahab ini kisah yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. Kenapa diabadikan? Karena memang dari kisah-kisah para orang-orang zalim, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang biadab lah kita bilang itu, jarang terjadi suami istri sama-sama biadab, sama-sama pembohong, sama-sama penipu, sama-sama tukang fitnah. Jadi jarang terjadi ini. Walaupun ada beberapa case-nya seperti Firaun. Firaun ini mengaku raja yang zalim, tapi istrinya Asiyah ini adalah istri yang solehah, ya kan, yang solehah, sehingga dia istrinya ini menjaga dan memelihara serta membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau Nabi Nuh, ya istrinya yang bejat, istrinya yang tidak mengakui Allah, suaminya bagus, Nabi Nuh. Kalau Nabi Hud juga begitu, istrinya yang tidak baik tapi suaminya Rasul. Tapi kalau Abu Lahab ini suami istri sami mawon istilahnya, kata orang, serupanya. Suami biadab, bejat, musyrik, istri juga bahkan lebih bejat, tukang fitnah, tukang bohong. Jadi ini diabadikan Allah dalam surah Al-Lahab, tepatnya di juz Ammah, dan ini surah ini turun di Mekah ya. Jadi surah Makkiyah namanya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Jadi di dalam surah ini dua suami istri ini dua-dua dilaknat Allah. Jadi yang kalau bahasa terjemahnya binasalah kedua tangan Abu Lahab itu. Jadi sebenarnya asbabun nuzul surah ini ketika beberapa orang-orang Quraisy itu diundang oleh Nabi Muhammad Rasul untuk menyampaikan dakwah tentang kebenaran Islam. Jadi begitu diundang Rasulullah, maka langsunglah Abu Lahab ini yang langsung nyeletuk, bangsat biadab, untuk ini rupanya kau undang kami, kan begitu. Abu Lahab ini adalah paman Rasul. Jadi anak Abdul Muthalib itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abi Thalib. Abi Thalib ini adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Thalib ini walaupun tidak memeluk Islam, tapi dari kecil beliaulah yang memelihara dan menjaga Rasul Muhammad SAW. Tapi kalau dua Abu lagi ini, yang Abu Lahab dan Abu Jahal ini, terutama Abu Lahab ini memang sangat membenci, bahkan sampai meninggal dunia juga diceritakan bagaimana Abu Lahab ini ada sebagian sejarah mengatakan bisul, ada yang menyatakan kolera, tapi berbau busuk. Jadi badannya berbau busuk itu sehingga mengebumikannya juga tidak langsung dibopong. Jadi pakai kayu, ya, dibuat di kayu itu baru disorongkan ke lubang. Sudah di lubang, nimbunnya juga pakai batu, jadi dilempar batu dari jauh. Begitulah akhir dari su'ul khotimah yang namanya Abu Lahab itu. Kalau istrinya ini sebenarnya adik dari Abu Sufyan bin Umayyah ya, Abu Sufyan. Namanya sebenarnya Arwah binti Harb. Tapi karena dia cantik ya, mungkin samalah seperti PC ini yang memang cakep lah kalau kita bilang, seperti artis kan, sehingga di Arab itu istri Abu Lahab ini dikenal dengan Ummu Jamil. Jadi cantik wajahnya tapi rusak akhlak dan akidahnya ya. Makanya nanti di season berikutnya kita akan cerita tentang mencari istri yang solehah ini ya. Sebagaimana lagu di awal tadi saya katakan, karena ini tentang cerita bagaimana istri yang harus kita cari adalah istri yang solehah, sebagaimana ajaran Islam. Kita kembali kepada Abu Lahab ini. Jadi Abu Lahab ini ceritakan binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia.
Jadi tiadalah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi Allah menceritakan tidak ada artinya lagi harta dan apa-apa yang dia usahakan terhadap Abu Lahab ini. Bagaimana kejadian beliau mati itu dalam penyakit yang sangat busuk, sangat menyakitkan. Ya kalau kita tamsilkan juga hari ini, bagaimana mungkin yang bernama saudara Sambo ya hartanya mau berapa ratus miliar juga, ya barangkali dalam kondisi sekarang ini nggak ada yang berani nerima uangnya kan gitu. Tidak berguna lagi hartanya. Akan berguna hartanya ya terkecuali beliau betul-betul menginsafi taubatan nasuha, ya kalau beliau mungkin muslim kan itu, kemudian orang yang dianiaya keluarganya memaafkannya kalau menurut syariat Islam. Dan tentang istri Abu Lahab ini diceritakan amra'atuhu hammalatal hatab. Jadi dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Jadi kayu bakar ini istilah sebenarnya yang menyebarkan fitnah. Jadi istri Abu Lahab ini yang gencar betul menyebarkan fitnah tentang yang namanya Muhammad itu penyihir, Muhammad itu adalah tidak benar dan sebagainya. Bahkan diceritakan dalam satu kisah, kalung yang dia bawa mati itu ada kalung dia, itu kalung emasnya itu dia bawa mati, akan hadiahkan kepada orang-orang yang bisa mencelakailah kepada Muhammad Rasulullah. Makanya di akhir surah tersebut Allah menyebutkan wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, maka di lehernya nanti ada tali dari sabut yang dipintal ya. Jadi istilah sabut yang dipintal ini karena di zaman Rasul itu seorang wanita itu akan sangat terhormat kalau kalungnya itu ada emas yang besar, tapi Allah mengisyaratkan itu dengan kalung yang hanya sekedar kamuflase dari sabut yang dipintal-pintal yang digantungkan ke lehernya. Sebagian ahli tafsir menerjemahkan ini adalah kalung yang akan dikalungkan kepada beliau nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kalau dari sabut itu akan gampang terbakar oleh api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ummu Jamil ini punya anak 6, tapi 2 laki-laki ini menikahi anak putri dari Rasulullah. Satu Utbah. Jadi Utbah istrinya itu Ruqayyah, kemudian Utaibah ini anak mereka juga, istrinya itu Ummu Kusum. Jadi ini istri Abu Lahab ini bahkan memerintahkan kepada 2 putranya ini untuk menceraikan putri-putri Rasulullah ini. Saking bencinya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita iktibarkan hari ini, bagaimana mungkin kondisi satu keluarga yang hari ini publik juga menilai bagaimana sudah Sambonya mengakui membunuh, tapi terkabar lagi satu isu, ya bukan isu lah karena ini sudah direkonstruksi ya, bagaimana istrinya ini yang dalam tanda petik melakukan hubungan dengan saudara KM, tapi yang dikorbankan itu bahkan menyebar fitnah, dan kita belum tahu motifnya bagaimana ya sampai hari ini, biar nanti mungkin pengadilan. Tapi secara sekilas kita mengetahui bagaimana saudari PC ini yang melakukan dalam tanda petik satu perselingkuhan, tapi yang dikorbankan itu adalah Brigadir J Yosua Huta Barat. Jadi inti dari kisah Abu Lahab dan istrinya ini dengan iktibar hari ini kejadian yang sangat viral antara FS dan PC ini menjadi iktibar kepada kita, khususnya para generasi muda, khusus lagi kepada anak-anak muda yang Islam, yang Muslim, kepada kita ada beberapa hal iktibar bagi kita bahwa pertama, sebagaimana video saya sebelumnya itu, mari kita hidupi, kita cari harta yang halal berkah. Kenapa? Karena dari harta-harta yang zalim, harta maksiat, uang-uang haram ini akan berdampak kepada kehancuran hidup kita, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini sudah ditunjukkan Allah. Kemudian yang kedua, marilah kita mencari istri yang solehah lah ya, sebagaimana
di awal pidato seceramah saya tadi. Kenapa? Karena satu hadis riwayat Imam Muslim ya, ini hadis yang sangat santer, ini sangat terkenal, sangat viral juga ini, yang menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi nikahi kamulah, atau bukan nikahi ya, kebanyakan atau umumnya. Jadi terjemah ini sebenarnya ini majhul. Majhul itu kalau tungkahu, jadi tungkahu itu sifatnya majhul. Kalau bahasa terjemahnya umumnya, kebanyakan orang. Jadi kalau sekarang survei membuktikan kan itu. Jadi survei membuktikan umumnya orang mencari perempuan itu, wanita itu, yang pertama yang dilihat itu 5 liha kata Nabi. Jadi karena hartanya. Jadi ya banyak juga, ada kes-kes juga, ada yang orang kadang-kadang walaupun tua, kalau hartanya banyak kadang-kadang ini prioritas kan itu. Apalagi kalau sudah janda misalnya, waduh ini dikejar betul kan itu. 5 liha. Kemudian yang kedua, ini survei membuktikannya bahwa lihasa biha, karena anak pejabat, anak tokoh, anak orang kaya, atau anak orang terhormat ini. Baru yang survei membuktikan yang ketiga itu wali jamaliha. Jadi karena kecantikannya, parasnya. Yang survei terkecil itu sedikit sekali orang yang memilih wali diniha, karena agamanya, karena akhlaknya, karena moralnya. Kembali lagi ke lagu Roma itu kan, bukan bibir berbincu, bukan alisnya. Jadi bukan karena kecantikannya, tapi karena apa? Karena akhlaknya, karena moralnya ini. Tapi standar terakhir umumnya, kebanyakan surveinya. Maka karena kata Nabi pazfar. Jadi maka itu, maka dari 4 kriteria itu, yang sedikit itulah yang nomor 4, walaupun survei umumnya orang menilai agama itu seharusnya yang nomor 1, yang nomor wahid, fajfar bijatid dini. Jadi maka pilih kamulah, walaupun surveinya sangat sedikit, pilih kamulah mencari istri itu yang paling kuat agamanya. Fajfar bijatid dini taribat siyadak. Jadi taribat siyadaka itu akan terikat tangan kalian. Artinya terikat tangan itu tidak akan kita lepaskan itu. Ini yang kedua untuk iktibar kita. Kemudian yang ketiga menjadi yang iktibar kepada kita semua, tidak menghalalkan segala cara dalam mengambil jabatan, mengambil kedudukan. Kenapa? Karena iktibar kita diduga ini masih dugaan, karena dugaan juga saudara FS ini juga, karena beliau yang paling cemerlang itu dari Kombes bintang 1 langsung bintang 2 itu hanya dalam dekade 2-3 tahun ya, langsung menduduki jabatan. Dengan cara apa wallahu alam, tapi ini menjadi iktibar kepada kita. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mengambil jabatan-jabatan. Kenapa? Karena jabatan itu amanah. Sesuatu yang kita ambil tidak dengan jalan yang benar akan berakhir dengan ketidakbenaran. Kemudian yang selanjutnya, iktibar bagi kita semua, sebagaimana video saya sebelumnya itu, bahwa dosa bohong, dusta, apalagi ini dusta dengan fitnah ini setali 3 uang. Jadi kalau kita bohong, akibat bohong itu akan menjadi fitnah kan itu. Jadi ini setali 3 uang. Begitu kita bohong, samalah seperti di awal saudari PC ini berbohong bahwa beliau itu dilecehkan oleh almarhum Brigadir J Yosua Huta Barat ini. Karena dia berbohong, ini akan menjadi fitnah yang menyebar ke seluruh, ya apalagi sekarang dengan dunia teknologi IT ini, dalam waktu hanya hitungan detik ini menyebar ke seluruh telinga seluruh manusia, bahkan di muka bumi ini, bahwa yang namanya Brigadir J ini melecehkan seorang perempuan. Dan itu kebohongan itu, syukurlah, karena kemarin beliau sudah mengatakan itu tidak terjadi. Jadi
Inilah iktibar bagi kita dalam kupas tuntas kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan ya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mendapat istri-istri yang soleha. Kenapa? Karena dari istri-istri yang soleha inilah akan ada keturunan-keturunan yang solehah dan soleh. Tidak akan mungkin ada satu keturunan yang ibunya ini yang tidak soleh tapi anaknya jadi soleh. Dan ini dikisahkan bagaimana Nabi Nuh itu akhirnya anaknya juga ikut tenggelam dalam banjir bandang itu karena ibunya adalah orang yang fasik, orang yang tidak mengakui Allah. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.